Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dedek Eka Saputra. Saya salah satu dosen dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Video ini saya buat dalam rangka melengkapi syarat pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ajukan untuk sertifikasi dosen tahun ini adalah mata kuliah Mekanika Bahan yang terdiri dari 3 SKS dan saya sampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Mata kuliah Mekanika Bahan ini menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu kekuatan bahan, mempelajari tentang hubungan tegangan-regangan, analisis penampang, torsi, analisis tegangan dan regangan dalam bidang, tegangan pada elemen balok akibat momen lentur, gaya normal, gaya lintang, dan momen torsi, serta kolom. Nah, diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa memiliki dasar yang cukup untuk melakukan proses desain penampang. Nah, capaian untuk pembelajaran pada mata kuliah ini, pertama, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan matematika, sains, dan ilmu dasar untuk membangun pemahaman ilmu keteknik sipilan, mampu memahami dan mengaplikasikan konsep teoritis di bidang keteknik sipilan, lalu mahasiswa mampu menganalisis, mengidentifikasi, dan menyelesaikan permasalahan pekerjaan konstruksi berdasarkan kaidah rekayasa sipil. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa menganalisis sistem kesetimbangan gaya, yaitu gaya dalam momen, lintang, gaya normal, pada balok struktur balok sederhana. Lalu mahasiswa mampu melakukan analisis garis pengaruh struktur balok sederhana. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung properti dasar penampang seperti luas, momen statis, dan momen inersia. Nah, untuk materi pembelajaran atau pokok pembahasan, yang pertama adalah hubungan tegangan-regangan, lalu analisis penampang, ada torsi, analisis tegangan dan regangan, tegangan dalam balok dan kolom. Untuk prasyarat mata kuliah ini, mahasiswa sudah harus lulus struktur statis tertentu, lalu matematika dasar 1. Dan untuk referensi, salah satunya diantaranya kita pakai buku Mechanics of Material dari G.M. Keir, lalu Hibbeler tahun 2010, Mechanics of Material. Nah, untuk sistem penilaian, persentase komponen penilaian diantaranya ada kuis 10%, lalu ada tugas harian 20%, lalu UTS 20%, dan terakhir UAS 50%. Nah, untuk video pembelajaran di dalam kelas, Bapak Ibu dapat melihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pertemuan hari ini, mari kita berdoa, ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Oke, berdoa selesai, ya. Jadi sebelum kita masuk materi, saya absen terlebih dahulu, ya. Ini ada Eza, ada? Eza, nggak ada. Dika, Aditya Saputra, nggak ada. Alexander, Andrian Yulta, Muhammad Fadil, ada. Olivia, Rido, nggak ada. Danu Martin, David Adam. Oke, untuk absensi sudah saya input, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan keempat, ya, yaitu titik berat dan momen inersia, ya. Nah, sebelum kita masuk pertemuan keempat ini, sebelumnya kita sudah review, ya. Ini materi sebelumnya, yaitu adalah
tegangan akibat beban aksial. Ya. Akibat beban aksial tersebut terjadi perubahan panjang dari material tersebut. Ya. Beban aksial yaitu beban berupa gaya tarik dan gaya tekan. Ya. Sesuai dengan definisinya, tegangan yang terjadi pada suatu benda ketika gaya diterapkan sepanjang sumbunya. Jadi gaya itu searah atau sejajar dengan sumbunya, atau dia tegak lurus terhadap luasan penampangnya. Ya. Dari gaya tersebut, maka mengakibatkan benda tersebut memanjang atau mendek. Contohnya apa? Contohnya apa? Anda sudah belajar teknologi bahan konstruksi ya. Nah, apa yang Anda pelajari di sana terkait dengan gaya tekan dan gaya tarik? Apa yang Anda pelajari? Kuat tekan beton. Oke, kuat tekan beton itu adalah gaya tekan yang diberikan kepada material beton. Ya. Kalau gaya tarik, uji kuat tarik baja. Nah, dari kedua gaya tersebut, ya, pada saat baja ditarik, apa yang terjadi pada baja? Oke, baja tersebut akan memanjang dari awalnya panjang awal, lalu ada panjang setelah ditarik. Ya, kalau kuat tekan beton, yakin ada memendek? Ya. Nah, apa indikasinya dia memendek? Maka dia hancur kan? Ya, oke. Nah, itu adalah review materi pertemuan ketiga. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu titik berat dan momen inersia. Nah, Anda mungkin sudah pernah mendengar titik berat ya. Titik berat, apa itu titik berat? Apa itu titik berat? Titik berat. Coba saya beri Anda ilustrasi ya. Nah, sebelumnya Anda pernah nggak memainkan buku? Anda putar-putar buku, ya. Nah, ketika buku Anda putar, Anda posisikan jari atau penanya di mana? Di tengah. Ketika diputar, kenapa buku tersebut bisa seimbang? Pertama, dia seimbang. Yang kedua, titik tumpunya berada di konsentrasi bidangnya. Ya, jadi itu adalah titik berat atau pusat massa dari bukunya sendiri ya. Jadi makanya ketika Anda putar dia tidak jatuh. Oke, paham titik berat ya? Oke, sekarang kita masuk ke rumusnya ya, atau definisinya. Jadi titik berat itu adalah suatu titik pada benda di mana seluruh berat benda tersebut seakan-akan terkonsentrasi. Ya. Secara matematis kita dapat menghitung titik beratnya ya untuk X dan Y. Ya. A1 kali X1, A1 itu adalah luas dan seterusnya A2 kalau seandainya bidangnya banyak. Ya. X itu adalah posisi dari sumbu koordinat dan Y juga adalah posisi sumbu koordinat Y. Nanti kita pakai rumusnya ya. Oke, sekarang kita coba untuk mengetahui ya. Nah, sekarang ada 3 bidang di sini. Bidang pertama adalah persegi, yang kedua adalah segitiga, yang ketiga adalah lingkaran. Kalau saya tanya Anda, di mana posisi titik beratnya? Di tengah. Berarti kalau seandainya bidang seperti ini gampang kan? Anda bisa tebak dia di tengah. Oke. Sekarang kalau posisinya seperti ini, gimana kira-kira? Hah? Kalau di sini mana posisi kira-kira? Di tengah mana? Di sini? Di mana?
Di sini. Di sini. Oke. Nah, itu menurut perkiraan kita ya. Oke. Sekarang kalau kita hitung secara matematis ya, kita gunakan rumus yang kita perlihatkan di atas tadi. Ya. Oke, rumusnya adalah tadi X0 sama dengan A1 kali X1 ditambah A2 kali X2. Ya. Lalu kita bagi dengan luas 1 dan luas 2. Kita contohkan bidang pertama ini ya. Dia terdiri dari dua bidang. Pertama persegi panjang dan persegi. Ya. Paham? Apa tujuan kita mencari titik berat? Nah, biar kita ingin mencari dia di mana titik keseimbangannya. Ya, apakah di sini, atau di sini? Ya, apa fungsinya pada bidang teknik sipil? Agar bangunannya kokoh. Contohnya apa lagi? Coba saya ambil contoh gedung ini 3 lantai. Ya. Kalau seandainya kita ingin tahu titik beratnya, posisinya di mana kira-kira? Di tengah. Bentuk bangunan kita adalah persegi panjang kan? Kalau kita taruh titik beratnya di sini, apa fungsi titik berat pada bangunan ini? Apa fungsinya? Oke, untuk pusat massa ya. Pusat massa. Nah, nanti akan berpengaruh kepada beban gempa yang bekerja pada gedung ini. Beban gempa itu akan menyasar pusat massa atau titik berat dari gedung ini. Nanti dia bekerja pada titik berat gedung ini. Ya. Kalau seandainya gedung ini berbentuk L, otomatis ya, titik beratnya di mana? Bisa di sini, ya kan? Ya. Oke, sekarang kita coba untuk menggunakan rumus yang sederhana ini. Ya. Oke, kita ambil contoh. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Sekarang di mana posisi dari titik berat ini? Kalau seandainya saya beri ini panjang 5 cm, tinggi 5 cm, lalu ini 5 cm dan tebal 2 cm. Ya, maka kita gunakan rumus ini untuk mencari posisi X. Ya. Oke, pertama kita bagi bidang 1 dan bidang 2. Oke, kita lakukan adalah mencari luas bidang 1 dan luas bidang 2. Berapa luas bidang 1? 10 cm. Pangkat 2. Dikali X. X ini apa kira-kira? X ini apa kira-kira? Nah, itu adalah titik berat dari masing-masing bidang. Bidang 1, di mana titik beratnya? Di sini kan? Jaraknya dari sini berapa? 1. Berarti ini adalah X 1. Berarti di sini dikali 1 cm. Oke, lalu selanjut bidang 2 ditambah berapa luas bidang 2? 25. Dikali 2,5. Jadi X2 adalah 2,5 cm. Oke, cukup 2 bidang. Berarti kita bagi dengan total luas. Nah, berapa ini?
Coba cari. Berapa dia? Berapa? 10 tambah 25 kali 2,5 dibagi 35. Berapa dia? Berapa? Berapa Dika? Berapa? Berapa? 2,0. Satuannya apa? Sentimeter. Oke. Artinya apa? Artinya apa ini? Artinya sumbu Y ini berpindah sejauh X sebesar, berarti kurang lebih lewat dia di sini kan? Saya ambil spidol. Kurang lebih dia di sini. Ini adalah sumbu Y yang baru, berarti X, simbolnya X ya, saya buat sama dengan 2,0. Paham sampai di sini? Ya. Sekarang kita lanjut yang untuk mencari Y. Berarti rumusnya adalah A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2, A1 tambah A2 sama dengan A1 berapa? 10 ya? Dikali dikali 7,5. Dari sini ke sini berapa? Berapa? 7,5 ya. 7,5 cm. Ini kan 5 kan? Ditambah setengah dari 5 ini. Ya. Lalu ditambah A2 kita 25 cm persegi dikali 2,5 dibagi A total 10 cm persegi tambah ya. Berapa dia? Coba, berapa dia? Berapa? 6,4 cm. Artinya dia posisinya di atas dari bidang 2. Ya. Di sini dia. Jadi sumbu X ini berpindah sejauh Y, yaitu 6, berarti di sini posisi titik beratnya. Oke. Kira-kira paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Berlaku untuk bidang ini dan bidang T. Ya, jadi fungsinya adalah kita mencari posisi titik berat atau pusat massa dari penampang bidang. Ya. Kemana arahnya nanti? Arahnya adalah untuk mencari inersia penampang. Ya. Ini dia inersia penampang ya. Jadi ini adalah satu kesatuan dengan titik berat ya. Dan ini inersia penampangnya adalah kita berbicara mengenai sumbu lemah dan sumbu kuat. Ya. Oke, ini rumusnya adalah IX sama dengan 1/12 kali BH kali pangkat 3. Dan Y adalah 1/12 kali B pangkat 3 kali H. Ya. Nah, pertanyaannya, ketika
Ini dimensinya sama. Ya, dimensinya sama. Kalau seandainya ada dua kasus seperti ini, kira-kira mana posisi yang paling kuat, A atau B? Kenapa A? Karena bebannya sama. Bebannya sama, jaraknya sama, tapi posisi dari penampangnya kita bedakan. Karena kenapa? Ingat ya, kita berbicara mengenai sumbu kuat dan sumbu lemah. Kalau berdiri, sumbu mana yang paling kuat? Yang A ya. Kalau yang B? Kalau saya buatkan ini misalnya A, ini B. Mana arah? Ini arah A, ini arah B. Arah mana yang paling kuat? Arah A ya. Ya, sesuai dengan rumus tadi, yaitu 1/12 dikali B kali H pangkat 3. Ini adalah X. Ya. Kalau ini sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kalau nilai X-nya yang besar, berarti artinya yang tegak lurus terhadap sumbu X adalah sumbu yang kuat. Sebaliknya, kalau Y-nya lemah, berarti yang tegak lurus terhadap sumbu Y-nya adalah yang mana? Ya, kalau Y kali B pangkat 3 dikali H. Artinya, kalau H-nya besar dipangkat 3, otomatis IX-nya besar ya. Ya, jadi yang tegak lurus terhadap sumbu X itu yang paling kuat. Ya. Paham konsepnya sampai di sini? Ya. Oke, saya kasih soal sedikit ya. Yang bisa menyelesaikan. IX sama dengan 1/12. Sebentar. Maju aja ke depan ya. Oke, yang bisa. Dua. Oke, silakan satu orang saja untuk mencari berapa nilai IX dan berapa nilai Y dengan rumus ini rumusnya. IX-nya hanya pangkat 3. Oke. Oke. Y. Oke. Satunya apa? Satunya sentim.
Sentimeter pangkat 4. Ya. Oke. Ya, makasih ya. Oke, dari sini kita bisa lihat sumbu mana IX adalah angka yang paling besar kan? Berarti IX ini sumbu X ya. Ini sumbu Y. Artinya ketika IX yang besar yang tegak lurus terhadap X itu adalah sumbunya yang paling kuat. Ya. Yang lemah adalah yang tegak lurus terhadap sumbu Y adalah sumbu X. Logikanya, ketika seperti ini, Anda bisa gulingkan dia arah kemana? Kira-kira? Arah X atau arah Y? Mana yang susah menggulingkannya? Kira-kira? Yang susah Y. Yang gampang menggulingkannya? X. Ya, logika seperti itu kan? Makanya, ketika Anda mendesain balok, jangan Anda tidurkan dia, buatkan dia berdiri. Karena inersianya lebih besar, lebih kuat. Ya. Oke, sekian mungkin materi hari ini ya. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya minggu depan ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak, saya tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekian video pembelajaran dari saya dengan mata kuliah mekanika bahan. Semoga Bapak Ibu dapat melakukan penilaian pada Serdos Gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.